Video pembelajaran kelas 6, tema 4, subtema 3, muatan IPS, globalisasi dan cinta tanah air. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Disertai pembahasan soal halaman 100 dan 126. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Mari bersama kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam bentuk tabel seperti ini. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masa globalisasi. Bentuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan SAMEO atau South Asian Minister of Education Organization. Yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN SCREED atau SIN Subcommittee on Science and Technology. Yang keempat, mengadakan pertemuan ASEAN SCREED. Dan yang kelima, memajukan pengetahuan dan teknologi ASEAN. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota aktif SAMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah ASEAN SCREED. Yang keempat, berbagi fasilitas antara negara anggota ASEAN untuk perkembangan iptek. Yang kelima, mendirikan Solar Academy untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Dan yang keenam, melakukan pertukaran pelajar negara-negara ASEAN. Jika dirangkum seperti ini. Kalian bisa mencatatnya pada buku catatan kalian. Nah, sebelum dilanjutkan, mari dukung kami dengan cara tulis komentar, klik tombol like, dan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam bentuk tabel berikut ini. Kita mulai dari kerjasama ASEAN, sikap sebagai warga negara. Yang pertama, menjaga persatuan demi stabilitas negara. Yang kedua, menjauhi narkoba. Yang ketiga, melestarikan kesenian tradisional. Yang keempat, mengembangkan kreativitas yang positif. Yang kelima, memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk. Berikutnya, tujuan kerjasama ASEAN. Yang pertama, bekerja sama secara lebih efektif di berbagai bidang. Dan yang kedua, memajukan negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang. Lalu, apa manfaat kerjasama ASEAN? Manfaat kerjasama ASEAN yang pertama, mempererat hubungan antar negara. Yang kedua, saling mengenalkan budaya antar negara. Yang ketiga, saling membantu menyelesaikan konflik. Yang keempat, meningkatkan ekonomi antar negara. Dan yang kelima, mengembangkan iptek antar negara ASEAN. Berikutnya, contoh-contoh kerjasama ASEAN.
Yang pertama, mengadakan program pertukaran pelajar. Yang kedua, penyelesaian konflik di negara Kamboja. Yang ketiga, mengadakan festival dan pekan karya seni. Yang keempat, dibukanya pasar bebas atau MEA. Yang kelima, mengadakan perjanjian ekstradisi. Dan yang keenam, pembentukan ASEAN COS. Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Demikianlah video pembelajaran kelas 6, tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air.